Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas proyek yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Objek, yaitu Ibu Putri Lestari Lokapitasari Beluano Eskom MT. Di mana proyek pertama yaitu mengobservasi judul studi kasus aplikasi berorientasi objek berskala kompleks dan membuatkan daur atau siklus hidup perangkat lunak berorientasi objek sesuai tahapan SDLC atau biasa disebut dengan System Development Life Cycle. Selanjutnya ada anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Aulia Putri Utami, yang kedua ada Amelia Putri Pratiwi, dan yang terakhir ada Trianita Rizky Ramadhani. Yang pertama ada metodologi pengembangan sistem. Dalam pengembangan aplikasi e-commerce ini, penulis kami menggunakan model pendekatan SDLC atau biasa disebut dengan Software Development Life Cycle dengan model waterfall. Nah, berikut ini alasan kami menggunakan model waterfall. Yang pertama, aplikasi yang kami coba kembangkan ini bukanlah sistem dengan skala teramat besar. Yang kedua, aplikasi ini lebih cocok dikembangkan dengan proses yang terstruktur dan sekuensial. Dan yang terakhir, siklus ini dijalankan secara berurutan mulai dari tahap awal hingga tahap akhir. Setiap langkah yang telah selesai harus dikaji ulang atau direview, terutama dalam langkah analisis dan desain untuk memastikan bahwa tahapan tersebut telah dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan harapan. Jika tidak, maka tahap tersebut perlu diulangi lagi atau kembali ke tahap sebelumnya. Tetapi kadang-kadang ada beberapa langkah yang dapat dilakukan secara bersamaan. Hal ini dilakukan untuk mempercepat mendapatkan hasil yang diinginkan. Berikut ini diuraikan proses secara garis besar mengenai tahapan siklus SDLC atau biasa disebut dengan Software Development Life Cycle. Model waterfall pada aplikasi web e-commerce ini. Pengembangan dimulai dari analisis, perancangan atau desain, pengkodean atau code generation, pengujian atau testing, dan pemeliharaan atau support. Selanjutnya, ada analisis. Pada tahap ini, kami melakukan beberapa aktivitas, yaitu dengan mengidentifikasi masalah, usulan pemecahan masalah, dan analisa kebutuhan sistem. Kemudian ini diawali dengan mencari kebutuhan dari keseluruhan sistem yang akan diaplikasikan ke dalam bentuk software. Di dalam analisis sistem terdapat 3 langkah dasar yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah yaitu dengan mengidentifikasi masalah yang didapat dalam aktivitas pengumpulan data sebelumnya. Yang kedua, usulan pemecahan masalah, yaitu mengusulkan pemecahan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Yang ketiga, ada software recruitment, yaitu menganalisis kebutuhan software berdasarkan identifikasi masalah di atas yang akan dikembangkan secara bertahap. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Tahap berikutnya adalah perencanaan. Pada tahap ini, kami melakukan pemodelan berdasarkan hasil analisis. Perencanaan menentukan bagaimana suatu aplikasi menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Pada tahap ini dilakukan pembuatan model dari aplikasi. Maksud pembuatan model ini adalah untuk memperoleh pengertian yang lebih baik terhadap aliran data dan kontrol proses-proses fungsional, tingkah laku operasi, dan informasi-informasi yang terkandung di dalamnya. Proses ini meliputi beberapa hal, yaitu konteks diagram, IRD, data flow diagram, dan perancangan struktur menu. Perancangan struktur menu, penjelasan tersebut antara lain, yang pertama konteks diagram, yaitu diagram aliran data yang memfokuskan pada aliran data dari dan ke dalam sistem, serta memproses data-data tersebut. RD yaitu teknik analisis data terstruktur yang mempresentasikan proses-proses data di dalam organisasi. Yang ketiga, data flow diagram, yaitu diagram yang berisi komponen-komponen himpunan, entitas, dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi dengan atribut. Yang keempat, perancangan struktur menu, yaitu menggambarkan struktur dari menu-menu yang terdapat di aplikasi eShop pada Pradal Smart yang kami kembangkan.
Selanjutnya ada perancangan layar. Perancangan layar itu menggambarkan rancangan masing-masing layar menu. Yang ke Selanjutnya state transition diagram, yaitu menggambarkan peralihan layar dari menu tertentu ke menu tertentu lainnya yang terdapat di aplikasi. Dan terakhir, perancangan database, menggambarkan hubungan antar tabel basis data. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu code generation. Tahapan berikutnya yang dilakukan adalah memprogramkan atau coding. Pada tahapan ini merupakan hasil transfer dari perancangan ke dalam bahasa pemrograman yang telah ditentukan lalu diuji coba, dan jika lulus uji coba maka sistem akan diinstal dan dioperasikan. Selanjutnya itu tes atau pengujian. Pada tahapan ini dilakukan pengujian masing-masing fitur dan fungsi untuk mengetahui apakah dapat bekerja dengan semestinya. Pengujian dilakukan dengan menguji coba aplikasi secara mandiri dan lapangan. Kami melakukan testing apakah fitur aplikasi sudah berjalan dengan semestinya atau tidak. Pengujian yang kami lakukan dengan menggunakan metode pendekatan black box testing. Uji coba black box digunakan untuk mendemonstrasikan fungsi software yang dioperasikan. Nah, yang terakhir yaitu pemeliharaan. Pada tahapan ini merupakan tahapan yang perlu dijalankan dalam menggunakan pemeliharaan dengan mengupdate aplikasi dan melakukan maintenance secara berkala agar aplikasi dapat terpelihara dengan baik. Ya, berikut adalah kerangka penelitian yang kami lakukan. Mungkin sekian pembahasan dari tugas proyek pertama yang kami paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.